Sistem ekonomi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959. Kota Arumaisa, Dama Septianto, Insan Saputra, Muhammad Fauzi, Muhammad Ripaldi, Rahmadian Fitriani, Siti Nur Elisa. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintahan Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai hutang Indonesia, hutang luar negeri ataupun dalam negeri. Yang dihadapi pemerintah Indonesia itu mencangkup permasalahan jangka pendek yang dihadapinya adalah 1. Tingginya jumlah mata uang, 2. Meningkatkan biaya hidup. Adapun permasalahan jangka panjang yaitu bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Dampak kondisi ini yaitu 1. Perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi. 2. Pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situs politik sehingga angka defisit sedikit meningkat. Pemerintah politik keuangan tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha merubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Kebijakan yang ditempuh pemerintah menanggulangi permasalahan yaitu melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan rancang Sumitro. Sasaran yang ditetapkan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti 1. Pendidikan pabrik percetakan, 2. Pabrik semen, 3. Pabrik pemintalan, 4. Pabrik karung. Pada tanggal 7 Januari 1946, pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, mengajukan rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap Belanda. Yang pertama, pembatasan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilatera. Ketiga, hubungan FINEK didasarkan UN tidak diikat oleh persetujuan. Karena usulan tidak diterima oleh usulan Belanda, pada 3 Februari 1956, pemerintah Indonesia melaksanakan secara sepihak rancangan FINEK-nya membubarkan Uni Indonesia-Belanda dengan tujuan melepaskan diri ikatan ekonomi dengan Belanda. Selanjutnya, upaya lainnya yaitu pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka pendek. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Biro ini kemudian merancang rencana program pemerintah pembangunan 5 tahun atau RPLT. Kemudian disetujui oleh parlemen. Karena faktor internal maupun RPLT sangat berat untuk dijalankan, perekonomian Indonesia semakin terpuruk dan akhirnya muncul pemberontakan dalam penomposannya, memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa liberal ini sangat memprihatinkan karena pada rentan waktu itu Indonesia sedang ada proses disintegrasi bangsa. Banyak gerakan separatisme yang ingin memisahkan Indonesia. Gerakan ekonomi nasional bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi nasional, namun mengakibatkan perekonomian Indonesia ditopang oleh kekuatan asing. Gerakan ekonomi benteng digagas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ekonomi yang kuat membutuhkan dukung dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Gagasannya dituangkan dalam Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang disebut Plan Sumitro atau Program Benteng. Bertujuan untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha Cina dengan memberikan bantuan kredit. Tujuannya untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Gunting Syafruddin 20 Maret 1950 bertujuan untuk mengurangi defisit negara sebesar 5,1 miliar rupiah dengan cara memotong uang pecahan 5 gulden ke atas. Syafruddin memotong uang pecahan 5 gulden ke atas sebelah kanan untuk obligasi di bank dengan bunga 3% per tahun, sebelah kiri sebagai alat pembayaran yang sah. Uang yang di kiri kemudian ditukarkan dengan uang baru di bank. Digagas oleh Syafruddin Prawira Negara. Gerakan Asaat Oktober 1956 digagas oleh Asaat. Caranya, pemerintah memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Gerakan ini menimbulkan gerakan anti-Cina. Selain itu, terjadi permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko milik etnis Cina. Program Realita 1957
sampai 1960 Ali Sastromijojo. Caranya, disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN, dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastromijojo II. Tujuannya, mendorong munculnya industri besar, perusahaan kepentingan umum, dan jasa pada sektor publik. Nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1956 sampai 1960. Caranya yaitu dilaksanakan nasionalisasi perusahaan milik asing dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing. Hal ini dilakukan karena mengingkari perundingan KMB. UU tentang nasionalisasi disahkan tahun 1958 seperti PT PLNI dan PT Garuda Indonesia. Nasionalisasi Japase Bank terjadi pada masa Kabinet Sukiman. Caranya yaitu pemilik saham dari bank tersebut diberi pengganti kerugian sebesar 120% sejak 1 Juli 1953. Japase Bank berubah namanya menjadi Bank Indonesia. Gubernur WA pertama Syaifuddin Prawinegara. Program Ali Baba, caranya yaitu untuk menguatkan perekonomian kaum pribumi. Ali mewakili kaum pribumi, Baba mewakili kaum Tionghoa atau Cina. Program ini berisi memberikan kredit dan lisensi pemerintah untuk penguasa swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Persetujuan Finek Kabinet Burhanuddin Harahap. Caranya yaitu dalam persetujuan ini Indonesia dipimpin oleh Gede Anak Agung di Jenewa, Swiss 7 Januari 1956 dengan menghasilkan kesepakatan 1. KMB dibubarkan, 2. Hubungan Finek Indo-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, 3. Hubungan Finek berdasarkan UU nasional. Karena Belanda tidak mau menandatangani Finek, akhirnya Burhanuddin Harahap membubarkan Uni Indo-Belanda yang telah dibentuk KMB. Kesimpulannya, dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada tahun 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.